Halo, perkenalkan nama saya Dusa Fitri, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, program studi akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas dua analisis organisasi atau perusahaan berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi video ini itu saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di sini tuh saya akan menganalisis dua perusahaan yang mana adalah PT Sido Muncul Tbk untuk analisis efektivitas organisasi, dan yang kedua itu adalah PT Lipo Karawaci Tbk untuk analisis konflik organisasi dan gaya kepemimpinan. Nah, semua pemaparan yang saya paparkan hari ini itu didukung dengan beberapa teori-teori yang relevan dengan perilaku organisasi dan juga bukti nyata dari laporan tahunan kedua perusahaan tahun buku 2024. Jadi sebelum masuk ke dalam analisis dari kedua perusahaan tersebut, izinkan saya untuk membacakan soal dari UAS perilaku organisasi terlebih dahulu. Yang mana soal pertama itu adalah lakukanlah analisis efektivitas organisasi berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dipublish di BEI dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu perusahaan go public di Indonesia yang terdaftar di BEI dan unduh laporan tahunan, yang mana laporan tahunan yang saya gunakan ini adalah laporan tahunan PT Sido Muncul. Dan alasan kenapa saya memilih perusahaan ini karena Sido Muncul sendiri kan perusahaan manufaktur jamu dan farmasi yang nasional dan juga sudah go publik sejak tahun 2013. Dan juga beberapa tahun terakhir ini Sido Muncul mulai jadi kancah internasional. Produk seperti tolak angin itu sudah banyak diketahui oleh bule-bule di luar sana dan sudah terkenal secara internasional. Nah, jadi untuk keperluan analisis ini, saya itu menggunakan laporan tahunan Sido Muncul tahun buku 2024 serta beberapa berita terkini yang mungkin relevan dengan beberapa pertanyaan, dan juga fokus analisis pada soal ini berupa aspek efektivitas organisasi dan yang sudah saya telaah dari sisi struktur, sisi budaya, sisi strategi pengelolaan karyawan, dan juga serta saya lengkapi dengan beberapa teori perilaku organisasi yang sekiranya relevan dengan beberapa pertanyaan. Nah, lalu yang kedua selanjutnya adalah lakukan analisis aspek efektivitas organisasi yang meliputi soal A, struktur organisasi dan fungsi-fungsinya. Jadi di screen ini sudah terlihat struktur organisasi dari laporan PT Sido Muncul. Nah, sebelum saya masuk ke analisis datanya, saya akan berikan sedikit pengantar teori mengenai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri itu adalah sistem formal. Dia mengatur pembagian kerja, koordinasi, dan juga tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Nah, menurut si Max Weber, struktur birokratik yang ideal itu biasanya punya formalitas yang tinggi, hierarki otoritas, dan juga pembagian tugas yang jelas. Sementara itu si Henry Mintzberg itu mengidentifikasi adanya 5 tipe struktur organisasi, dan menurut saya Sido Muncul itu masuk ke dalam kategori mesin birokrasi. Nah, terlihat di sini struktur organisasi si PT Sido Muncul itu menggambarkan secara visual di laporan tahunannya dalam sebuah bagian organisasi yang menunjukkan adanya susunan hierarkis dari yang paling atas itu adalah RUPS, mulai ke bawah ada Dewan Komisaris, direksi, hingga ke fungsi-fungsi korporasi dan unit usaha yang strategis seperti unit herbal, unit farmasi, dan juga ekspor. Nah, jadi struktur ini tuh menurut saya bersifat fungsional, di mana setiap direktorat itu menangani fungsi khusus seperti pemasaran, distribusi, keuangan, serta komunikasi sosial yang mana penting dalam masa sekarang. Nah, koordinasi ini dilakukan terlihat secara top down, sehingga menurut saya sangat sesuai dengan karakteristik mesin birokrasi yang sesuai dengan teori dari Henry Mintzberg. Dia mengandalkan standarisasi proses dan dominasi teknostruktur, SOP, dan pelatihan itu juga menjadi komponen penting yang mendukung formalisasi mereka yang tinggi. Lalu yang kedua, selanjutnya masih di soal 2 itu ada budaya organisasi, mengenai aspek efektivitas budaya organisasi dari si PT Sido Muncul. Nah, di sini terlihat adanya nilai-nilai budaya yang dianut oleh PT Sido Muncul sesuai dengan namanya, yaitu Sido. Dia juga dalam namanya itu
terkandung adanya unsur-unsur nilai budaya yang perusahaan Sido itu terapkan. Yang pertama itu saya izin jelaskan mengenai budaya organisasi. Jadi budaya organisasi menurut si Edgar Schein itu terbagi menjadi 3 level. Ada artefak, ada nilai yang dianut atau expose value, dan juga asumsi dasar. Nah, budaya yang kuat biasanya itu bisa memperkuat motivasi dan arah dari perilaku karyawan. Nah, budaya organisasi SIDO ini itu tercermin dalam nilai-nilai SIDO, S-I-D-O, yaitu yang pertama saya singkat sedikit-sedikit mengenai nilai-nilai budaya dari S, yaitu stakeholder focus. Jadi SIDO itu fokus pada relasi yang kuat dengan pemangku kepentingan. Terus selanjutnya ada I atau integrity. Dia SIDO itu mengedepankan yang namanya kejujuran dan etika kerja dalam perusahaan mereka. D yang mana ada diversity. Dia menghargai perbedaan dan juga kerjasama kolektif yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir, O atau outperforming, itu adalah semangat perbaikan berkelanjutan. Yang mana hal ini juga sangat penting bagi perusahaan untuk selalu berinovasi dan juga mengedepankan yang namanya berkelanjutan. Nah, nilai-nilai ini menurut saya itu adalah sebuah bentuk expose value yang tadi dijelaskan oleh Edgar Schein, yang mana menjadi pedoman dalam biasanya pengambilan keputusan di tempat kerja dan juga interaksi sebagai sifat-sifat interaksi kerja yang ada di perusahaan. Nah, slogan mereka yang tahun ini adalah meningkatkan inovasi, menjaga kualitas dan produktivitas, itu juga memperkuat karakter budaya yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Nah, selain adanya nilai-nilai budaya, SIDO muncul itu juga memiliki yang namanya visi misi. Jadi visi misi ini juga memperkuat nilai-nilai budaya organisasi yang ada di SIDO muncul, yang mana visi misi perusahaan itu visinya untuk menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan juga pengolahan bahan herbal yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta mencerminkan budaya orientasi pada berkelanjutan dan pelayanan masyarakat. Nah, misi perusahaan yang mana di sini cukup panjang menurut saya itu akan saya singkat sedikit-sedikit. Misi perusahaan itu meliputi pengembangan produk berbasis herbal, penelitian, edukasi, dan juga CSR untuk sudah pasti meningkatkan kesehatan masyarakat yang menunjukkan adanya budaya inovasi komitmen terhadap kesejahteraan. Jadi secara keseluruhan tuh budaya organisasi SIDO muncul itu dapat dikarakterkan sebagai budaya berbasis nilai atau value driven culture yang menggabungkan tradisi herbal yang ada di Indonesia dengan pendekatan modern yang didukung oleh fokus pada pemangku kepentingan, yang mana tadi terlihat di struktur organisasi pemangku kepentingan berada di paling atas, dan juga tanggung jawab sosial berupa CSR mereka. Selanjutnya, untuk strategi pengelolaan karyawan, nah, SIDO muncul itu ada di laporan tahunannya juga, yang mana untuk soal yang 2C mengenai pengelolaan sumber daya manusianya, biasanya itu berpijak pada Strategic Human Resource Management atau SHRM, dan biasanya teori yang dipakai itu adalah teori Human Capital yang menempatkan SDM itu sebagai aset strategis. Nah, Hesberg ini berteori bahwa membagi faktor kepuasan kerja menjadi adanya motivator dan juga hygiene. Teori Fromm dan juga Adams Equity juga menjelaskan motivasi dan keadilan dalam organisasi itu penting. Nah, makanya di sini SIDO muncul itu menyatakan SDM itu sebagai faktor kunci keberhasilan. Dan ini ditunjukkan dalam kebijakan mereka, mulai dari rekrutmen, penempatan, pelatihan, hingga pensiun. Di sini juga terlihat bahwa perusahaan itu tuh selalu, dalam proses rekrutmen, Perseron itu menerapkan prinsip yang melibatkan masyarakat lokal untuk menjadi karyawan SIDO muncul, yang mana hal ini juga SIDO muncul membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia, karena dia selalu melibatkan masyarakat lokal untuk menjadi karyawan SIDO muncul. Nah, di sini juga ada tabel rencana pengembangan kompetensi karyawan tahun 2025 yang mana masih berjalan hingga saat ini. Di situ juga
adanya 7 program pelatihan SDM sepanjang tahun 2025 yang mencakup dari pelatihan teknis, soft skill, kepemimpinan, dan persiapan pensiun. Yang mana beberapa pelatihan itu diberikan kepada setiap level karyawan. Tapi staf operasional dan juga manajer itu juga diberikan beberapa pelatihan khusus yang dikhususkan untuk mereka lakukan. Terus untuk kompensasi, perusahaan itu menyediakan tunjangan hari tua atau JHT, bonus berbasis kinerja, dan juga penghargaan karyawan terbaik. Nah, meskipun promosi di laporan tahunan itu tidak disebutkan secara eksplisit, tapi jalur karir mereka tuh terlihat dari adanya pelatihan berjenjang, kayak leadership training untuk manajerial. Nah, jadi strategi ini menurut saya sejalan dengan teori yang disebutkan sebelumnya, teori Herzberg, Fromm, dan Adams Equity, karena dia itu di sini memadukan pengembangan, pengakuan, dan juga keadilan di perusahaan. Nah, selanjutnya, rekomendasi selanjutnya itu ada soal gunakan teori dan perilaku organisasi yang relevan untuk menjelaskan temuan Anda. Nah, jadi di sini itu beberapa teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau secara struktural itu si Sido ini menerapkan model hierarkis fungsional yang formal dan jelas sesuai dengan bagian organisasi dan kepatuhan regulasi. Jadi struktur ini tuh mencerminkan adanya prinsip birokrasi Max Weber yang menekankan spesialisasi tugas, hierarki otoritas, dan juga formalitas prosedur demi efisiensi operasional mereka. Prinsip kesatuan Henry Fayol yang dikembangkan oleh Henry Fayol itu juga terlihat dalam pengaturan alur wewenang mereka yang terstruktur dan tegas. Nah, dalam segi budaya yang sudah saya jelaskan tadi, Sido itu menanamkan nilai-nilai kuat yang tercermin dalam visi misi serta slogan mereka tadi yang Sido, dan juga itu bisa berfungsi sebagai pedoman perilaku karyawan yang sesuai dengan konsep atau teori Edgar Schein. Nah, pada aspek pengelolaan karyawan, Sido itu juga mengadopsi strategi sumber daya manusia yang komprehensif dengan memandang SDM itu sebagai aset utama keberhasilan. Jadi peluang pengembangan ini juga berperan sebagai motivator menurut teori 2 faktor Herzberg. Nah, meningkatkan kepuasan dan komitmen kerja. Lalu soal yang terakhir dari soal 1, buat rekomendasi strategi manajerial untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi yang mungkin bisa diterapkan oleh PT Sido muncul baik di tahun ini, yang mana masih berjalan tahun 2025, atau di tahun-tahun berikutnya. Yang mana pertama itu berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan tadi dari struktur, budaya, dan pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan itu bisa lebih mengoptimalkan struktur dengan tim lintas fungsi. Maksudnya perusahaan itu tuh harusnya bisa membentuk tim lintas fungsi dari departemen R&D atau pemasaran dan produksi untuk membangun proyek inovasi. Kayak pengembangan produk herbal berbasis teknologi juga bisa kan, untuk coba untuk mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan operasional pada manajer menengah agar respons dari pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat gitu. Nggak harus bertele-tele dari atas ke atas ke atas ke atas. Karena selanjutnya itu dia harusnya bisa menginternalisasi budaya melalui program partisipatif. Maksudnya untuk memastikan nilai-nilai seperti inovasi dan kreatif itu tetap ada, kerjasama tuh harusnya nggak hanya menjadi slogan. Sido muncul harusnya bisa meluncurkan, atau saran ya, Sido muncul harusnya bisa meluncurkan program ideaton. Maksudnya terbuka untuk semua karyawan. Jadi ide-ide karyawan itu terbentuk dan terbuka untuk semua karyawan dengan insentif berupa bonus atau pengakuan, serta bisa juga memperkuat program mentoring lintas departemen. Nah, langkah ini bisa memperdalam internalisasi budaya sesuai model budaya organisasi dari si Edgar Schein. Terus selanjutnya itu bisa lebih evaluasi transparan dan optimalisasi program SDM. Maksudnya Sido muncul itu kan telah berinvestasi dalam pengembangan karyawan melalui pelatihan dan kompensasi kompetitif. Nah, untuk
memaksimalkan dampaknya dari si pengembangan ini, harusnya manajemen itu bisa melakukan evaluasi rutin, kayak menghitung return on investment pelatihan, dan juga mengukur korelasi kompensasi dengan retensi karyawan. Nah, lalu bisa juga mengkomunikasikan hasilnya secara transparan melalui laporan internal atau sesi karyawan. Dan yang terakhir, saran dari saya, memperkuat manajemen konflik dan fokus pada komunikasi terbuka. Karena dalam struktur hierarkis yang formal, biasanya konflik itu sering dihindari. Padahal konflik itu tuh bisa menjadi sebuah sumber inovasi. Sido muncul itu harusnya bisa melatih manajer itu di semua level dalam resolusi konflik dan juga dengan pendekatan kolaboratif, sehingga membuka saluran komunikasi seperti town hall bulanan untuk karyawan menyampaikan ide atau kekhawatiran tanpa rasa takut. Nah, pendekatan ini didukung oleh teori konflik fungsional dan kepemimpinan situasional untuk meningkatkan inovasi, keterlibatan, dan efektivitas manajerial. Baik, selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu lakukanlah analisis konflik organisasi dan gaya kepemimpinan berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dipublis di BI dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu perusahaan go public di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unduh laporan tahunan. Yang mana laporan tahunan yang saya gunakan adalah laporan tahunan PT Lippo Karawaci tahun buku 2024. Alasannya yang pertama itu karena saya memilih Lippo Karawaci atau yang disingkat LPKR itu karena merupakan perusahaan dengan unit usaha yang beragam, mulai dari properti, layanan kesehatan, hingga gaya hidup. Nah, jadi keberagaman ini tuh membuat struktur organisasi LPKR itu sangat kompleks dan menarik untuk dianalisis, terutama dari sudut pandang konflik organisasi dan kepemimpinan manajemen. Lalu soal yang kedua itu, telah bagian laporan yang membahas tantangan internal organisasi. Sebelum masuk ke analisis tantangan organisasi, tantangan internal organisasi itu merujuk pada hambatan atau ketidaksesuaian yang terjadi di dalam struktur, proses, atau hubungan antar bagian dalam organisasi. Nah, menurut Robbins dan Judge tahun 2015, tantangan internal itu dapat bersumber dari perubahan struktur, teknologi, dan juga sistem keuangan ataupun dinamika antar individu dan tim. Nah, jadi tantangan itu tuh bisa memicu konflik dan juga menghambat efektivitas organisasi bila tidak ditangani dengan tepat. Yang pertama itu ada, nah, di sini terlihat selama tahun 2024 PT LPKR dihadapkan pada berbagai tantangan internal yang bersifat struktural, operasional, bahkan strategis. Nah, tantangan-tantangan itu tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi dinamika internal perusahaan dan juga kebutuhan terhadap perubahan eksternal yang cepat, terutama di bidang properti, layanan kesehatan, dan juga gaya hidup. Yang pertama, adanya tantangan kompleksitas konsolidasi unit bisnis dan restrukturisasi organisasi. Nah, di sini terlihat adanya kata, kami juga bangga dapat menyampaikan bahwa konsolidasi berbagai unit bisnis real estate di bawah Lipoland telah memperkuat organisasi kami secara menyeluruh, sekaligus memperkuat posisi perseroan di industri properti. Maksudnya, di sini terlihat adanya tantangan. Sebuah tantangan internal berupa fragmentasi organisasi, khususnya pada manajemen proyek, pengambilan keputusan, dan juga integrasi sumber daya. Proses penggabungan unit bisnis itu perlu upaya besar, apalagi dalam menyelaraskan SOP. Menyelaraskan sistem pelaporan juga dibutuhkan, dan juga budaya kerja mereka. Nah, jadi kalau tidak dikelola secara strategis, hal ini justru bisa menimbulkan resistensi perubahan, konflik kewenangan, dan juga penurunan efisiensi antar departemen. Nah, konsolidasi itu juga bisa menguji apakah kapabilitas manajerial dalam change management itu menuntut kepemimpinan yang kuat untuk menjaga stabilitas organisasi. Nah, lalu yang kedua itu adanya ketergantungan pada mitra asuransi di segmen kesehatan. Nah, Siloam Hospitals sebagai lini bisnis layanan kesehatan utama dari LPKR itu menghadapi tantangan
dalam menjalin kerjasama dengan mitra asuransi yang berdampak pada performa dan juga manajemen pendapatan. Terlihat di foto, meskipun menghadapi tantangan dalam dinamika kerjasama dengan pihak asuransi, maksudnya di sini ada terlihat ketergantungan yang tinggi terhadap skema pembiayaan pihak ketiga, yaitu asuransi, yang mana hal tersebut bisa menciptakan gesekan internal, terutama pada unit keuangan dan juga pelayanan. Maka dari itu, tantangan ini tuh bisa menuntut penguatan sistem manajemen risiko finansial serta pembaruan skema kerjasama strategis yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Nah, selanjutnya adanya tantangan penataan struktur keuangan dan efisiensi modal. Di sini. Nah, jadi di sini tuh perusahaan itu menghadapi yang namanya tekanan untuk mengelola struktur modal secara efisien, termasuk pelunasan obligasi dan pengurangan utang dalam dolar. Nah, upaya ini menunjukkan adanya tekanan internal untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan, terutama dalam menghadapi namanya risiko curse dan juga beban bunga. Nah, tantangan ini juga mempengaruhi kebijakan internal keuangan perusahaan dan struktur investasi mereka. Dari itu, LPKR itu juga ada berita yang menyatakan bahwa tahun 2024 LPKR itu ada kejadian penurunan peringkat utang dari Fitch Ratings, yang mana bisa diakses di Google pada Juni 2024. Dia memberikan sinyal adanya risiko gagal bayar dari Fitch Ratings. Tapi meskipun kemudian peringkat tersebut ditingkatkan kembali pada Oktober 2024 karena restrukturisasi utang yang berhasil dilakukan, situasi itu memunculkan tekanan yang besar bagi si manajemen untuk merespon kondisi finansial secara cepat dan strategis. Nah, selanjutnya masih di soal yang kedua terkait laporan yang membahas perubahan manajemen. Nah, jadi pada tahun 2024 si Lippo Karawaci ini sebenarnya tidak mengalami perubahan struktural dalam jajaran direksi maupun komisaris. Dengan John Riyadi itu tetap menjabat sebagai CEO, tapi meskipun demikian, perusahaan itu menjalankan perubahan manajerial yang bersifat strategis dan juga substansial. Ditunjukkan melalui pembentukan Lippoland yang dijelaskan sebelumnya sebagai identitas korporat baru untuk seluruh unit real estate yang mempresentasikan konsolidasi organisasi dan pergeseran struktur tata kelola di sektor properti. Nah, selain si Lippoland ini juga, LPK itu meluncurkan inisiatif Next Gen Siloam di segmen layanan kesehatan. Maksudnya itu, dia mengadopsi teknologi seperti AI dan juga robotik untuk pelayanan medis. Nah, jadi kedua transformasi itu tuh mencerminkan perubahan manajemen yang harusnya bisa lebih adaptif terhadap tantangan pasar, sekaligus menandai pergeseran fokus perusahaan ke arah efisiensi operasional dan penguatan nilai tambah berbasis inovasi. Soal selanjutnya masih di nomor 2, yaitu gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh direksi atau manajemen. Nah, di sini terlihat di laporan keuangan. Nah, jadi kata-kata dari si John Riyadi sebagai CEO bahwa dalam menghadapi dinamika bisnis ini sepanjang tahun 2024, direksi dan manajemen Lippo Karawaci itu dia menampilkan pola kepemimpinan yang sekira dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori gaya kepemimpinan sesuai dengan teori perilaku organisasi, yang mana pada pernyataan tersebut adanya gaya kepemimpinan transformasional, dan juga yang kedua itu situasional di bagian sini. Strategi pengembangan real estate kami didorong oleh diversifikasi produk dan wilayah pemasaran. Nah, jadi terlihat adanya gaya kepemimpinan transformasional dan juga situasional yang ditunjukkan oleh manajemen dan direksi Lippo Karawaci. Gaya transformasional itu tercermin dari dorongan terhadap inovasi berupa teknologi next gen siloam yang dijelaskan sebelumnya, AI dan robotik, dan juga gaya situasional itu tampak dari penyesuaian strategi dan pengelolaan yang berbeda di tiap lini bisnis berupa properti, layanan kesehatan, dan juga gaya hidup yang sesuai dengan ketantangan dan karakteristik masing-masing segmen. Nah, selanjutnya itu nomor 3
Gunakan teori perilaku organisasi untuk menganalisis gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan juga situasional. Nah, jadi untuk gaya kepemimpinan dalam teori perilaku organisasi itu, menurut Bass dan Avolio itu, dia pemimpin itu biasanya bisa mengubah sistem dan juga bisa mendorong nilai dan motivasi intrinsik. Nah, tapi menurut Hersey dan Blanchard, gaya kepemimpinan itu fleksibel berdasarkan kondisi tim dan unit. Maka di sini saya bisa simpulkan dari beberapa yang sudah saya baca di laporan tahunan LPKR, terlihat adanya tadi yang sudah dijelaskan gaya kepemimpinan transformasional, yaitu terlihat dari cara CEO John Riady itu memimpin perusahaan dengan menekankan pentingnya inovasi, berkeberlanjutan, dan juga menciptakan nilai jangka panjang dalam pernyataan resmi pada laporan tahunan tersebut. Dan juga dia menyampaikan bahwa komitmen perusahaan itu nggak hanya berfokus ke pencapaian target finansial, tapi juga transformasi sistem budaya dan juga layanan, yang mana sudah berkali-kali kita sebutkan dalam bentuk Next Gen Siloam, teknologi canggih robotik, dan pelayanan rumah sakit mereka. Sementara itu, gaya kepemimpinan situasional itu tampak dari cara manajemen mereka untuk menyesuaikan strategi di berbagai lini bisnis, apalagi sejak adanya pembentukan Lipoland. Selanjutnya, masih di nomor 3, strategi manajemen konflik, kolaboratif, kompromi, menghindar atau dominan. Manajemen konflik itu sebenarnya salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik yang biasanya nggak dikelola dengan baik itu bisa menurunkan kinerja perusahaan. Dia juga bisa melemahkan koordinasi serta gangguan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi menurut teori Thomas dan Kilman tahun 1974, adanya 5 gaya dasar dalam penanganan konflik, yaitu kolaborasi, kompromi, menghindar, akomodasi, dan juga dominasi. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa strategi Lippo Karawaci itu dia lebih ke arah strategi kolaboratif, karena terlihat dari cara mereka itu membangun sinergi lintas unit dan eksternal dalam menangani tantangan bisnis yang kompleks. Misalnya, pada sektor properti, perusahaan itu melakukan kolaborasi strategis dengan mitra lokal melalui skema joint operation untuk memperluas jangkauan pengembangan proyek perumahan. Nah, jadi pendekatan ini bisa saya lihat bukan hanya mengurangi risiko modal, tapi juga bisa menunjukkan upaya manajemen untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam satu arah yang sama gitu. Sementara strategi kompromi juga terlihat di Lippo Karawaci, karena dalam pengambilan keputusan itu terkait pembahasan sebagian kepemilikan strategis di unit rumah sakit Siloam Hospital, yang mana tadi sudah terlihat di laporan tahunan perusahaan, dia memperbaiki struktur keuangan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap mempertahankan stabilitas dan juga stabilitas keuangan mereka dalam jangka panjang, juga sekaligus tetap menjalankan pengembangan rumah sakit secara berkelanjutan. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4, berikan solusi manajerial berbasis teori untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Jadi, sama seperti sebelumnya, saran saya untuk PT Lippo Karawaci Tbk supaya bisa meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan mengelola konflik secara lebih baik, bisa mempertimbangkan beberapa langkah strategis yang akan saya berikan dan juga tetap mengacu pada teori-teori dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu memperkuat gaya transformasional. Jadi dengan menyebarkan visi secara konsisten ke seluruh lini organisasi, perusahaan itu bisa senantiasa perubahannya sistemik, kayak ada digitalisasi layanan yang mana tadi akan diterapkan melalui Next Gen Siloam menggunakan AI dan robotik, dan juga konsolidasi unit dari si Lipoland sehingga lebih mudah diterima. Jadi karena adanya hal-hal tersebut, sebaiknya PT Lippo Karawaci bisa lebih memperkuat gaya transformasional mereka. Dan yang kedua itu mengembangkan kepemimpinan situasional. Tadi beberapa teori tentang kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Jadi melalui pelatihan manajer menengah itu dia harusnya bisa menyesuaikan
menyesuaikan gaya kepemimpinan dari konteks tiap unit lini bisnis mereka gitu. Terutama penting mengingat bahwa si PT Lippo Karawaci ini kan terbagi menjadi beberapa lini bisnis properti, kesehatan, dan juga gaya hidup yang mana memiliki karakteristik yang berbeda. Terus saran saya, PT Lippo Karawaci juga harusnya bisa meningkatkan manajemen konflik dengan forum koordinasi lintas unit atau task force agar strategi kolaboratif dan kompromi itu tidak hanya bersifat top down, tapi juga partisipatif dan juga bisa bersifat solutif. Nah, yang terakhir, belajar dari kasus nyata 2024 seperti downgrade utang yang mana tadi dijelaskan Juni 2024 adanya penurunan peringkat utang dari Fitch Ratings dan juga pelepasan saham dari Rumah Sakit Siloam. Harusnya manajemen bisa lebih membangun sistem deteksi risiko organisasi yang lebih proaktif untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Nah, jadi diharapkan dengan solusi-solusi ini Lippo Karawaci bisa memperkuat kohesi organisasi, bisa mempercepat transformasi bisnis mereka, dan juga meningkatkan efektivitas kepemimpinan secara berkelanjutan. Nah, jadi dari kedua perusahaan tersebut, kita bisa melihat bahwa efektivitas organisasi dan juga gaya kepemimpinan itu sangat menentukan keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang dihadapkan oleh perusahaan gitu. Dari perusahaan pertama yaitu Sido muncul, itu dia menunjukkan stabilitas birokratis yang mendukung kinerja jangka panjang. Sedangkan Lippo Karawaci, dia itu menampilkan kepemimpinan yang responsif, Pak, terhadap kompleksitas dan juga krisis yang mereka hadapi. Nah, dengan memahami teori perilaku organisasi secara aplikatif, perusahaan bisa meningkatkan daya saing dan efektivitas secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.